Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin membuat video mengenai normal gate. Sebelumnya izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alka Fiorina dengan NIM P17127025044. Saya Keisha Sabira Putri Wahyudi dengan NIM P17112702509. A few moments later. Nama saya Nabila Oktaviani Putri Setiawan dengan NIM P17127705506. Normal gait atau cara manusia berjalan dan berlari adalah serangkaian gerakan terkoordinasi, efisien, dan seimbang yang melibatkan berbagai otot, persendian, dan proses biomekanik. Pada kondisi ini, tubuh mampu bergerak maju dengan penggunaan energi minimal serta tetap menjaga keseimbangan dan postur tubuh. Ada tujuan utama dari normal gait. Yang pertama, untuk menggerakkan tubuh ke depan. Jadi, gerakan maju itu terjadi melalui beberapa pace. Yang pertama, ada stance pace, yaitu sebagai fase penopang. Yang kedua, ada swing pace, yaitu sebagai fase pemindahan tungkai. Yang kedua, tujuan dari normal gait adalah mengurangi dampak gaya tersebut agar tidak langsung diteruskan ke tulang dan sendi. Jadi, mekanisme shock absorption itu meliputi beberapa bagian. Yang pertama, ada fleksi lutut saat loading response, lalu plantar flexion terkontrol di ankle, lalu aktivitas eksentrik otot seperti quadriceps dan tibialis anterior. Tujuan yang ketiga yaitu untuk menjaga tubuh tetap tegak dan seimbang selama bergerak. Contohnya seperti HAT, yaitu Head, Arm, Thumbs, yaitu berfungsi sebagai passenger unit, lalu ekstremitas bawah berfungsi sebagai lokomotor, pelvis berperan sebagai penghubung kedua tungkai dan penopang batang tubuh. Selanjutnya, normal gait dirancang agar energi yang digunakan seminimal mungkin. Jadi, ada beberapa efisiensi energi yang dicapai melalui pemanfaatan momentum, gerakan sendi yang sebagian besar bersifat pasif, dan yang terakhir, aktivitas otot yang lebih banyak bersifat eksentrik pada stance dan konsentrik pada swing. Lalu masuk ke dalam melakukan fase. Yang pertama ada initial contact atau heel streak. Saat kaki menyentuh tanah dan memulai fase pertama penumpang ganda, fungsinya adalah untuk melakukan kontak dengan permukaan tanah dan memulai penerimaan berat badan. Lalu gerakan sendi pada hip joint, fleksi 30 derajat, muscle actionnya extensor konsentris dan flexor eksentris. Pada knee, fleksi 5 derajat, muscle actionnya extensor konsentrik. Pada ankle, netral 0 derajat, muscle actionnya dorsiflexor konsentris hingga eksentris. Kedua, loading respon atau flat foot 0-10%. Dimulai dengan kontak awal dan berlanjut hingga kaki kontralateral meninggalkan tanah. Kaki terus menerima beban dan menyerap guncangan dengan berguling ke ponasi. Lalu gerakan sendi pada hip perpanjangan bertahap, muscle actionnya extensor konsentrik. Pada knee dapat ditekuk hingga 10-15 derajat, muscle actionnya extensor eksentrik dan flexor konsentrik. Pada ankle, fleksi plantar dapat hingga 10 derajat, muscle actionnya dorsiflexor eksentrik. Ketiga, mid stand 10-30%. Dimulai ketika kaki kontralateral meninggalkan tanah dan berlanjut hingga tumit ipsilateral terangkat dari tanah. Tubuh ditopang oleh satu kaki dan mulai bergerak dari penyerapan gaya pada benturan ke dorongan gaya ke depan. Gerakan sendi pada hip, muscle actionnya extensor konsentris. Pada knee, muscle actionnya extensor konsentris. Pada ankle, muscle actionnya dorsifleksi bertahap, otot plantar flexor konsentrik dan otot dorsiflexor konsentrik.
Keempat, terminal stand atau heel off 30-50%. Dimulai ketika tumit meninggalkan tanah dan berlanjut hingga kaki kontralateral menyentuh tanah. Selain untuk menopang dan menstabilkan tungkai tunggal, peristiwa ini berfungsi untuk mendorong tubuh ke depan, berat badan dibagi di atas kepala metatarsal. Gerakan sendi pada hip memanjang hingga ekstensi maksimum 10 derajat. Muscle actionnya, otot flexor konsentrik mengontrol gerakan pinggul. Pada knee terus diregangkan hingga fleksi maksimal 5 derajat sebelum mulai menekuk. Muscle actionnya, otot ekstensor konsentris meluruskan lutut hingga hampir fleksi penuh, mendukung stabilitas dan dorongan ke depan. Pada ankle, lakukan dorsifleksi secara bertahap hingga maksimal 10 derajat sebelum mulai plantar fleksi. Muscle actionnya, otot plantar flexor konsentrik, kemudian otot plantar fleksi konsentris. Press swing dengan fase 50-60%. Dimulai ketika kaki kontralateral menyentuh tanah dan berlanjut hingga kaki ipsilateral meninggalkan tanah. Memberikan dorongan terakhir saat jari-jari kaki meninggalkan tanah atau toe off. Gerakan sendi yang dilakukan oleh ankle adalah mulai melakukan plantar fleksi dengan cepat sebelum kaki meninggalkan tanah. Dan muscle actionnya otot plantar fleksi konsentris. Untuk knee, gerakan sendi yang dilakukan mulai menekuk dengan cepat dan muscle actionnya fleksi dimulai oleh kontraksi konsentris otot flexor lutut atau hamstring untuk mempersiapkan fase ayunan. Gerakan sendi hip mulai menekuk sebelum kaki meninggalkan tanah dan muscle actionnya fleksi di pinggul terjadi melalui kontraksi konsentris otot-otot flexor pinggul. Initial swing dengan fase 60-75%. Dimulai ketika kaki meninggalkan tanah hingga sejajar dengan pergelangan kaki di sisi yang berlawanan. Proses ini berfungsi untuk menggerakkan tungkai ke depan dan memendekkan tungkai agar kaki dapat bergerak bebas. Gerakan sendi yang dilakukan ankle adalah lanjutkan menekuk telapak kaki hingga maksimal 20 derajat sebelum bergerak kembali ke posisi netral. Muscle actionnya otot dorsiflexor eksentrik, kemudian otot dorsiflexor konsentris, dan otot plantar flexor eksentris. Gerakan sendi yang dilakukan oleh knee, tekuk lutut dengan cepat hingga maksimal sekitar 60 derajat. Muscle actionnya fleksi digerakkan oleh kontraksi konsentris otot flexor lutut atau hamstring untuk mengangkat kaki selama ayunan. Gerakan sendi panggul secara bertahap menekuk. Muscle actionnya fleksi terjadi melalui kontraksi konsentris otot flexor pinggul. Mid swing dengan fase 75-85%. Dimulai dari kesejajaran pergelangan kaki dan telapak kaki dan berlanjut hingga tulang kering tungkai ayun berada dalam posisi vertikal. Seperti pada awal fase ayunan, gerakan ini berfungsi untuk memajukan tungkai dan memperpendek tungkai agar kaki dapat bergerak bebas. Gerakan sendi yang dilakukan ankle adalah mempertahankan posisi netral. Untuk muscle action dari ankle adalah otot dorsiflexor konsentris. Dan gerakan sendi knee adalah mulai meluas. Muscle actionnya flexor eksentrik. Gerakan sendi hip adalah terus menekuk hingga maksimum sedikit di atas 30 derajat.